Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayat 16 sampai dengan 18. Firman-Nya berkata demikian. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya, dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita perempuan yang menjadi berkat. Itu berarti bahwa kebenaran firman ini mengingatkan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, secara khusus perempuan ataupun seorang wanita, apakah kita yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, kita bisa menjadi berkat. Dimanapun kita ada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab, sesungguhnya kodrat kita sebagai wanita itu bukan dengan keterbatasan, tapi dengan situasi dan kondisi apapun juga, atau bahkan dengan keterbatasan apapun, sesungguhnya kita bisa menjadi berkat. Sama seperti Ester. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Ester adalah seorang yang anak yatim piatu. Dalam ayat 7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Jadi Ester adalah seorang anak yatim piatu. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti itu pun, dia menjadi perempuan, dia menjadi seseorang yang menjadi berkat. Kita belajar dari Ester, siapapun kita, apapun kita, sebagai seorang perempuan, sesungguhnya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita ada dan dimanapun kita ditugaskan atau bekerja. Ada dua hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini dari kehidupan Ester yang saya percaya itu menolong dia, membantu dia sampai ia menjadi berkat. Di suatu istana Ahasweros putri Susan, bagaimana Ester menjadi berkat ketika menyelamatkan orang-orang Israel dari rencana pembantaian yang diikhtiarkan oleh seorang Haman, tetapi akhirnya oleh peran dari Ester dan juga Mordekai, akhirnya dia menyelamatkan suatu bangsa, secara khusus umat Israel yang ada dalam pembuangan itu. Apa rahasianya? Kenapa Ester bisa menjadi berkat? Itu yang akan kita pelajari bersama. Setidaknya ada dua hal penting yang saya amati mengapa Ester menjadi perempuan yang menjadi berkat. Pada ayatnya yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Perhatikan di situ, maka gadis itu sangat baik. Gadis itu dalam konteks ayat ini menunjuk Ester. Jadi hal yang pertama yang saya amati dari kehidupan Ester sehingga dia menjadi perempuan yang menjadi berkat adalah dia adalah orang yang sangat baik.
Kalau dia sangat baik, itu berarti bahwa ada perilakunya, ada cara-cara hidupnya, ada kelakuan-kelakuannya, ada karakternya yang sangat baik. Jadi di sini saya melihat hal yang pertama, supaya kita bisa menjadi perempuan yang menjadi berkat atau menjadi umat yang menjadi berkat, mari kita belajar dan berusaha supaya kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu berarti bahwa kita berbuat hal-hal yang baik. Jangan berbuat hal yang tidak baik. Jangan berbuat hal-hal yang jahat. Tapi sebaliknya, kita selalu berbuat yang baik, kita selalu berkelakuan yang baik, bercara hidup yang baik. Itu yang akan menolong kita, sehingga kita bisa menjadi berkat. Tapi kalau kita menjadi perempuan, menjadi umat yang berkelakuan yang tidak baik, selalu berbuat kejahatan, selalu berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain, tidak mungkin kita bisa menjadi perempuan yang menjadi berkat. Tapi saya percaya ketika kita berperilaku yang sangat baik, ketika kita selalu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan-kebaikan, dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita akan menjadi perempuan yang menjadi berkat, kita akan menjadi umat yang menjadi berkat. Karena saya percaya hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Hukum sebab akibat tetap berlaku. Ketika kita melakukan sebab yang baik, pasti juga akan berakibat yang baik. Jadi akibat kebaikan yang kita alami itu sesungguhnya adalah karena kita melakukan sebab. Jadi ada hukum sebab akibat. Ketika sebabnya baik, pasti akibatnya akan baik. Jadi akhirnya dia menjadi seorang ratu di suatu daerah yang sebenarnya bukan daerahnya. Dan akhirnya menjadi berkat. Saya percaya karena dia sangat baik, berbuat yang baik. Dia melakukan sebab-sebab yang baik, maka dia berakibat yang baik pula. Tapi juga ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita terus menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Kalau kita selalu berbuat baik, maka kita juga akan menuai kebaikan itu. Makanya tidak heran kalau Ester bisa menjadi seorang ratu dan akhirnya bisa menjadi berkat. Karena apa? Dia adalah orang yang sangat baik. Jadi tidak percuma kita berbuat kebaikan, melakukan hal yang baik itu tidak percuma dalam hidup kita. Dan saya percaya itu yang menjadi rahasia Ester, menjadi perempuan yang menjadi berkat. Yang kedua, yang saya amati dari Ester dalam ayat 15, ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Dia melakukan apa yang dinasehati, yang disampaikan oleh Hegai, yang notabene-nya adalah dia adalah sida-sida raja yang secara khusus menjadi penjaga para perempuan. Saya melihat di sini Ester ini seorang yang taat, seorang yang patuh, seorang yang dengar-dengaran. Bahkan kalau Anda perhatikan dalam ayat 10, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Dia mentaati juga. Jadi ada sifat taatnya, ada sifat patuhnya. Dan saya percaya itu rahasia kedua, kenapa dia menjadi perempuan yang menjadi berkat. Jadi artinya bahwa hal yang kedua yang dituntut dari kita, supaya kita bisa menjadi perempuan yang menjadi berkat, menjadi umat yang menjadi berkat, mari kita belajar menjadi orang yang taat. Kita belajar menjadi orang yang dengar-dengaran, menjadi orang yang patuh.
Secara khusus ketika kita ada pada kebenaran firman, maka kita belajar menjadi orang yang taat kepada firman, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Maka saya percaya itu yang menempa kita, membentuk kita, mencipta kita, membuat kita menjadi perempuan yang menjadi berkat. Tapi kalau kita jadi perempuan yang tidak taat, perempuan yang tidak dengar-dengaran kepada firman, saya percaya tidak mungkin kita bisa menjadi perempuan yang menjadi berkat. Jadi supaya kita menjadi perempuan yang menjadi berkat, menjadi umat yang menjadi berkat, mari kita belajar untuk apa yang difirmankan Tuhan, kita belajar mentaatinya. Apa hukum-hukum Tuhan, apa perintah-perintah Tuhan, kita belajar taat. Maka saya percaya kita akan menjadi perempuan, menjadi umat yang menjadi berkat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami, supaya kami menjadi perempuan yang menjadi berkat. Jadi umat yang menjadi berkat. Karena itu tolong kami belajar dari Esther supaya kami menjadi orang yang baik. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang taat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.